Protozoa berasal dari kata proton yang berarti awal dan zoon yang berarti binatang. Organisme golongan ini dikenal sebagai organisme satu sel. Bentuk selnya merupakan cairan yang pekat disebut protoplasma. Adapun ciri dari filum protozoa adalah monoseluler, belum memiliki pembagian sistem organik, dapat bertahan hidup di segala habitat, jumlahnya jauh lebih besar dari filum lainnya. Ukurannya sampai dengan 75 mm. Ada pergantian generasi dalam perkembangbiakannya, golongan tumbuhan dan binatang, dan hidupnya secara soliter maupun berkoloni. Protozoa memiliki berbagai cara untuk bergerak. Kelas protozoa ini juga dibagi berdasarkan alat geraknya. Yang pertama, kelas Mastigospora. Pada kelas ini, alat gerak yang digunakan berupa flagellata. Yang kedua, ada kelas Sarcodina. Kelas ini bergerak dengan memanjangkan selnya yang disebut dengan pseudopodia. Yang ketiga ada kelas protozoa. Pada kelas ini, protozoa tidak memiliki alat gerak. Dan yang terakhir ada kelas ciliata. Di kelas ini, protozoa menggunakan cilia atau bulu getar untuk bergerak. Bentos adalah organisme yang hidup di dasar perairan, baik sesil maupun fagil. Bentos hidup di pasir, lumpur, batuan, patahan karang, atau karang yang sudah mati di dasar laut. Istilah foram besar diberikan untuk golongan foram bentos yang memiliki ukuran relatif besar, jumlah kamar relatif banyak, dan struktur dalam yang kompleks. Umumnya, foram besar banyak dijumpai pada batuan karbonat, khususnya batu gamping, terumbu, dan biasanya berasosiasi dengan alga yang menghasilkan CaCO3 untuk tes foram itu sendiri. Ciri dari foram bentonik besar ini kurang lebih sama dengan ciri protozoa. Berikut merupakan klasifikasi pada foraminifera bentonik besar. Yang pertama, family Discocyclidae, yang terdiri atas genus Actinocyclina, genus Asterocyclina, dan genus Discocyclina. Yang kedua, family Camerinidae, yang terdiri atas genus Asilina, genus Cyclocypleus, dan genus Numulites. Selanjutnya, family Alveolinelidae. Yang pertama, genus Alveolina, dan yang kedua, genus Alveolinella. Yang keempat, pada family Myoxinidae, yang pertama adalah genus Myoxian, dan yang kedua adalah genus Myoxinoides. Selanjutnya, family Calcarinidae, yang terdiri atas genus Biplanispira dan genus Pelatispira. Yang terakhir, dalam family Orbitoididae, yang hanya terdapat satu genus, yaitu genus Lepidocyclina. Foraminifera pertama kali muncul pada zaman Jura yang diwakili oleh golongan Globigerinidae. Selanjutnya, golongan ini berkembang secara meluas meningkat terus sehingga zaman tersier dan kuarter. Ukuran fosil foraminifera berukuran sangat kecil sehingga disebut sebagai fosil mikro. Secara umum, foraminifera dibagi menjadi dua, yakni foraminifera planktonik dan foraminifera bentonik. Untuk planktonik dan bentonik secara spesifik, selain dapat perbedaan pada cangkang, terdapat juga perbedaan pada cara hidupnya. Foraminifera planktonik hidup dengan mengambang, sedangkan foraminifera bentonik hidup dengan cara menambat. Adapun kegunaan dari foraminifera, terkhususnya fosilnya, ialah untuk menentukan umur relatif batuan yang mengandungnya, membantu dalam studi lingkungan pengendapan atau fasies, korelasi stratigrafi dari suatu daerah dengan daerah yang lain, baik korelasi permukaan atau bawah permukaan. Selanjutnya, untuk membantu menentukan batas-batas suatu transgresi dan regresi, misalnya dengan menggunakan foraminifera. Dan yang terakhir, sebagai bahan penyusun biostratigrafi. Berdasarkan kegunaannya, maka dikenal beberapa istilah, yakni fosil indeks, fosil batimetri, fosil horizon, fosil lingkungan, dan fosil iklim. Di dalam cangkang foraminifera terdapat tes dan kamar foraminifera. Bentuk tes ialah bentuk keseluruhan dari cangkang foraminifera dan bentuk kamar adalah bentuk dari masing-masing kamar pembentuk tes. Selain itu terdapat septa dan sutur. Septa adalah bidang yang merupakan batas,
antara kamar satu dengan yang lainnya. Biasanya terdapat lubang-lubang halus yang disebut dengan foramen. Septa tidak dapat dilihat dari luar tes, sedangkan yang tampak pada bidang dinding luar tes berupa garis disebut sutur. Sutur merupakan garis yang terlihat pada dinding luar tes, merupakan perpotongan antara septa dengan dinding kamar. Macam-macam bentuk sutur adalah tertekan, lurus, dan yang terakhir sutur yang memiliki hiasan. Pada foraminifera juga terdapat hiasan. Hiasan tersebut terletak pada cangkang foraminifera, umbilikus, apertur, periperi, dan juga keel. Berdasarkan komposisinya, tes foraminifera dapat dikelompokkan menjadi 4, yakni dinding kitin. Dinding tersebut terbuat dari zat tanduk yang disebut dengan kitin. Ciri-ciri dinding kitin adalah fleksibel, transparan, berwarna kekuningan, dan imperforate atau tidak memiliki forin. Yang kedua adalah dinding arenaceous dan agglutinosus. Dinding ini terbuat dari zat atau mineral asing di sekelilingnya, kemudian didekatkan satu sama lain dengan zat perekat oleh organisme tersebut. Pada dinding arenaceous, materialnya diambil dari butir-butir pasir saja, sedangkan pada dinding agglutinosus, materialnya diambil dari butir-butir sayatan-sayatan mika, spons spekul, atau dari fragmen-fragmen dari foraminifera lainnya, dan lumpur. Yang ketiga, dinding silikus. Beberapa ahli berpendapat bahwa dinding silikon ini dihasilkan oleh organisme itu sendiri. Namun, menurut Glasner, dinding silikon berasal dari zat sekunder. Galloway berpendapat bahwa dinding silikon dapat terbentuk oleh organisme itu sendiri ataupun terbentuk secara sekunder. Yang terakhir adalah dinding gampingan yang juga dibagi lagi. Yang pertama, gampingan porselen. Gampingan porselen adalah dinding gampingan yang tidak berpori. Selanjutnya, gampingan granular. Gampingan granular ini adalah dinding yang terdiri dari kristal-kristal kalsit yang granular. Selanjutnya, gampingan kompleks. Gampingan kompleks adalah dinding yang dijumpai berlapis. Kadang-kadang terdiri dari satu lapis yang homogen. Kadang-kadang 2 lapis bahkan sampai 4 lapis. Dan yang terakhir, gampingan hialin. Gampingan hialin terdiri dari zat-zat gampingan yang transparan dan berpori. Plankton adalah organisme mikroskopis yang berada di permukaan perairan. Plankton sebagai sumber makanan bagi organisme yang hidup di perairan. Plankton adalah makhluk yang hidupnya mengapung, mengambang, atau melayang di dalam air yang kemampuan renangnya terbatas sehingga mudah terbawa arus. Untuk mendeskripsikan foraminifera, yang pertama harus diperhatikan adalah susunan kamar. Susunan kamar ini terbagi menjadi 3, planispiral, trokospiral, dan streptospiral. Pada planispiral, jumlah kamar pada ventral dan dorsal ini sama, dan pada trokospiral, jumlah kamar pada ventral dan dorsal berbeda. Lebih banyak kamar yang berada di belakang atau di dorsal. Dan pada streptospiral itu, pertama, planktonnya bersifat trokospiral, tetapi tumbuh satu kamar dari belakang yang melingkupi semua kamar, sehingga akan terlihat seperti planispiral. Bentuk kamar dan bentuk tes juga diperhatikan dalam mendeskripsikan foraminifera planktonik. Selanjutnya, sutur juga diperhatikan. Dalam pendeskripsian, jumlah kamar dan jumlah putaran harus diperhatikan. Untuk perhitungan jumlah kamar pada foraminifera planktonik, dimulai dari putaran kamar yang paling kecil hingga putaran yang paling besar. Selanjutnya, apertur. Apertur adalah lubang utama dari tes foraminifera yang terletak pada kamar terakhir. Khusus foraminifera planktonik, bentuk apertur maupun variasinya lebih sederhana dibandingkan dengan yang betonik. Adapun macam apertur ini PAI umbilikal, yang apertur utamanya terletak di daerah umbilikus atau pusat putaran. Yang kedua, PAI umbilikal ekstraumbilikal, di mana aperturnya memanjang dari umbilikus hingga ke periperi. Dan yang terakhir, PAI ekuatorial, di mana aperturnya terlihat dari ventral sampai dorsal. Selain PAI, terdapat pula secondary apertur dan aksesori apertur. Foraminifera planktonik dapat dibagi menjadi yang pertama family Globigerinidae. Pada family ini terdapat genus Orbulina, genus Globigerina,
genus Globigerinoides, genus Globoquadrina, genus Paeroidinella, genus Paeroidinellopsis, genus Puleniatina, dan genus Catapsidrax. Yang kedua, family Globorotalidae. Di dalam family ini terdapat dua genus, yakni Globorotalia G dan Globorotalia T. Subgenus Globorotalia G ini mempunyai keel, dan sedangkan Globorotalia T tidak memiliki keel. Yang ketiga, family Hankennidae. Pada family ini terdapat 3 genus, yakni genus Hankenina, genus Cribohankenina, dan yang terakhir genus Hastigerina. Seperti yang telah dibahas sebelumnya, bentos adalah organisme yang hidup di dasar perairan baik yang sesil maupun fagil. Adapun susunan kamar pada Foraminifera bentonik yang pertama ialah monotalamus. Monotalamus adalah susunan dan bentuk kamar-kamar akhir Foraminifera yang hanya terdiri dari satu kamar. Macamnya globular, flare shape, tabular, planispiral, zigzag, radiate, irregular, hemispherical, dan palmate. Terdapat juga piriform, conical, dan semi-sirkular. Selanjutnya, polythalamus. Polythalamus merupakan suatu susunan kamar dan bentuk akhir kamar Foraminifera yang terdiri dari lebih dari satu kamar. Misalnya uniserial saja atau biserial saja. Macam polythalamus yang pertama adalah uniform. Uniform ini dibagi menjadi uniserial, biserial, dan triserial. Selanjutnya, biform test. Biform test merupakan dua macam susunan kamar yang sangat berbeda satu dengan yang lainnya. Dalam satu buah tes, misalnya biserial pada awalnya, kemudian menjadi uniserial pada akhirnya. Selanjutnya, triform test merupakan 3 bentuk susunan kamar dalam sebuah tes, misalnya permulaan biserial, kemudian berputar sedikit dan akhirnya menjadi uniserial. Dan yang terakhir, multiform test. Dalam sebuah tes terdapat lebih dari 3 susunan kamar. Bentuk ini sangat jarang ditemukan. Golongan bentos memiliki bentuk apertur yang bervariasi, dengan apertur itu sendiri merupakan bagian yang penting dari tes Foraminifera. Karena merupakan lubang tempat protoplasma organisme tersebut bergerak keluar dan masuk. Macam-macam apertur pada Foraminifera bentonik adalah simple aperture, supplementary aperture, multiple aperture, dan yang terakhir primary aperture. Aplikasi Foraminifera yang pertama adalah untuk penentuan umur relatif batuan. Cara menentukan umur relatif pada umumnya didasarkan atas dijumpainya fosil pada batuan. Di dalam ilmu paleontologi, yang digunakan untuk menentukan umur relatif batuan ialah Foraminifera planktonik dan Foraminifera besar. Selain itu, penentuan lingkungan pengendapan dengan Foraminifera bentonik. Foraminifera bentonik dipakai sebagai penentu lingkungan pengendapan, karena golongan ini hidupnya sangat peka terhadap lingkungan, sehingga hanya hidup pada lingkungan dan kedalaman tertentu saja. Selain itu, bentos hidup di dasar laut, baik menambat ataupun merayap. Berdasarkan hal-hal tersebut, maka beberapa ahli mengelompokkan suatu golongan yang hidup sesuai dengan lingkungan hidupnya jika digabungkan adalah faktor kedalaman yang dikenal dengan zona batimetri. Pertama-tama, bagi sampel sebesar kepalan tangan, lalu pecahkan menggunakan palu karet. Setelah itu, cuci sampel dengan sabun cuci piring. Rendam sampel dengan peroksida yang telah diencerkan dengan air menggunakan perbandingan 1:2. Rendam dalam peroksida selama kurang lebih 20 jam dan aduk 2 jam sekali. Cuci sampel dengan sabun cuci piring. Selanjutnya, sangrai untuk mengeringkan sampel. Lalu masukkan sampel ke alat ayak untuk memisahkan sampel ke beberapa mesh. Setelah itu, lakukan picking dengan jarum yang sudah direkatkan dengan perekat. Fosil yang didapat ialah Elpidium advena, Orbulina universa, Textularia agglutinans, Orbulina suturalis, Globigerina buloides,
Globorotalia mayeri, Sphaeroidinella dehiscens, dan Globoquadrina dehiscens. Berdasarkan hasil yang dapat disimpulkan bahwa lingkungan pengendapan batuan sampel berada di lingkungan transisi sampai neritik.